Nama Surabaya sudah tidak asing lagi di telinga. Satu kota di ujung timur Pulau Jawa yang kini menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Surabaya secara resmi memperingati hari jadinya pada tanggal 31 Mei 1293. Penetapan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Surabaya dilakukan oleh pemerintah kota berdasarkan penelitian sejarah. Kota ini berdiri atas peristiwa yang panjang. Dalam video ini, kita akan mendengar dan bercerita tentang asal-usul Surabaya dari dua sudut pandang, yaitu pertama, nama Surabaya menurut legenda pertarungan Suro atau Hiu dan Boyo atau buaya. Kedua, nama Surabaya menurut catatan sejarah Majapahit. Pada masa lampau, di ujung timur Pulau Jawa, terbentang sebuah kawasan yang masih berupa hutan lebat dan rawa-rawa luas. Kawasan ini terletak di antara pertemuan dua sungai besar yang mengalir ke laut lepas. Wilayah itu dihuni oleh berbagai makhluk, baik manusia maupun hewan-hewan buas yang hidup berdampingan dalam keseimbangan alam. Di antara makhluk-makhluk yang mendiami daerah tersebut, ada dua penguasa yang paling ditakuti. Suro, seekor hiu putih raksasa yang menguasai perairan laut, dan Boyo, seekor buaya besar yang menguasai sungai-sungai serta rawa di daerah itu. Keduanya adalah makhluk yang perkasa dan sama-sama merasa berhak untuk menguasai wilayah tersebut. Pada suatu hari, Suro dan Boyo bertemu di sebuah perairan dekat muara sungai. Kedua makhluk ini memiliki sifat yang sama, gagah, kuat, dan tidak ingin mengalah. Namun, wilayah tempat mereka berburu semakin sempit akibat populasi manusia yang mulai bertambah dan membangun pemukiman di sekitar sungai dan laut. Suatu ketika, Boyo merasa wilayahnya semakin terganggu oleh kehadiran Suro yang sering memasuki perairan sungai untuk berburu ikan. Dengan suara gemuruh, Boyo mendatangi Suro yang sedang berburu di dekat muara. "Suro, kau sudah melewati batas wilayahmu. Pergilah, perairan sungai ini adalah milikku," teriak Boyo dengan suara menggelegar. Suro yang tak mau kalah pun membalas, "Aku berburu di sini karena ikan semakin sedikit di laut. Laut dan sungai sama saja bagiku. Aku berhak mengambil apa yang kubutuhkan." Boyo yang merasa diremehkan menjadi semakin marah. "Kalau begitu, kita harus bertarung. Siapa yang menang, dialah yang berhak menguasai daerah ini." Tanpa pikir panjang, Suro menerima tantangan itu. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang paling kuat." Pertarungan pun dimulai. Suro dengan tubuhnya yang besar dan gerakan yang cepat mencoba menerjang Boyo dengan giginya yang tajam. Boyo yang tak kalah gesit menghindari serangan itu dan balas menyerang dengan rahangnya yang kuat. Ombak dan air sungai bergejolak hebat. Kedua makhluk raksasa itu bertarung selama berhari-hari tanpa henti. Penduduk sekitar yang menyaksikan pertarungan itu merasa takut dan memilih menjauh dari perairan. Boyo menggunakan strategi licik dengan mencoba menggiring Suro ke perairan dangkal. Suro yang marah tidak menyadari jebakan itu. Ia terus mengejar Boyo hingga masuk ke dalam perairan sungai yang semakin dangkal. Saat Suro mulai kesulitan bergerak, Boyo dengan cepat menerkam dan menggigit tubuh Suro dengan kekuatan penuh. Suro menggelepar, berusaha melepaskan diri. Namun, luka yang diterimanya terlalu parah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Suro berusaha melawan, tetapi akhirnya ia tidak mampu bertahan, dan tubuhnya terkapar di perairan yang semakin merah oleh. Melihat lawannya tumbang, Boyo merasa bangga. "Sekarang wilayah ini adalah milikku," serunya dengan lantang. Namun ia tidak sadar bahwa luka-luka di tubuhnya juga cukup dalam. Beberapa hari setelah pertarungan, Boyo yang kelelahan akhirnya juga mati akibat luka-luka yang dideritanya. Nama Surabaya sendiri diyakini berasal dari gabungan kata Suro yang berarti hiu dan Boyo yang berarti buaya.
Pertarungan keduanya melambangkan semangat perjuangan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Seiring berjalannya waktu, wilayah di sekitar tempat pertempuran itu berkembang menjadi sebuah kota pelabuhan yang ramai. Penduduknya hidup dari perdagangan dan pelayaran, menjadikan Surabaya sebagai pusat ekonomi yang penting. Hingga kini, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan yang tidak hanya memiliki sejarah panjang, tetapi juga memiliki semangat juang yang diwarisi dari legenda pertarungan Suro dan Boyo. Patung Suro dan Boyo yang berdiri megah di berbagai sudut kota menjadi pengingat akan kisah heroik yang menjadi asal-usul nama Surabaya. Catatan sejarah Majapahit yang menyebutkan Surabaya dapat ditemukan dalam beberapa sumber utama, terutama dalam kitab Negara Kertagama dan beberapa prasasti yang berkaitan dengan wilayah pesisir timur Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama, Surabaya disebut sebagai salah satu daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Surabaya menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan pertahanan. Empu Prapanca menyebut wilayah ini dalam perjalanan ekspedisi Majapahit yang menunjukkan pentingnya Surabaya sebagai pelabuhan dan pusat ekonomi. Setelah mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan, Raden Wijaya memperkuat wilayah pesisir sebagai bagian dari pertahanan Majapahit. Wilayah Surabaya menjadi salah satu dasar penting dalam mempertahankan kedaulatan Majapahit dari ancaman luar. Nama Surabaya atau Surabaya muncul dalam beberapa catatan sebagai simbol kemenangan atas bahaya besar atau serangan Mongol. Sebagai kota pelabuhan, Surabaya berperan penting dalam perdagangan antar pulau dan hubungan dagang dengan Tiongkok, India, dan wilayah Nusantara lainnya. Banyak pedagang asing singgah di pelabuhan Surabaya untuk memperdagangkan rempah-rempah hasil bumi dan barang-barang dari berbagai wilayah. Kesimpulannya, catatan sejarah Majapahit menunjukkan bahwa Surabaya sudah dikenal sejak abad ke-13 dan berkembang menjadi bagian penting dari kerajaan. Keberadaannya dalam sumber-sumber sejarah membuktikan bahwa kota ini memiliki peran strategis dalam perdagangan, pengamanan, dan pemerintahan Majapahit. Penetapan 31 Mei 1293 sebagai Hari Jadi Surabaya dilakukan oleh pemerintah kota berdasarkan penelitian sejarah, terutama dari catatan dalam Negara Kertagama dan beberapa prasasti peninggalan Majapahit. Tanggal ini didasarkan pada peristiwa sejarah ketika Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Setelah kemenangan tersebut, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Surabaya mulai berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Demikian cerita singkat mengenai asal-usul kota Surabaya. Apabila teman-teman mempunyai cerita dengan versi yang berbeda, tinggalkan di kolom komentar.